Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidadari merupakan salah satu penduduk surga yang paras kecantikan dan keindahan tubuhnya belum pernah ditemui sebelumnya pada para wanita di dunia. Demikian halnya dengan tubuhnya yang senantiasa mengeluarkan bau wangi yang menyerbak. Pasalnya, penciptaannya berasal dari campuran bahan-bahan yang berbau wangi seperti za'faron, misik, anbar, dan kafur. Namun yang jarang diulas ialah perihal bidadari surga ini ternyata memiliki bentuk buah dada atau payudara yang menonjol dan kencang dan tidak akan pernah kendur, sebagaimana yang dialami para wanita di dunia yang mengalami masa penuaan. Demikian halnya dengan usianya yang akan selalu muda dan tidak akan pernah menjadi tua. Ini semua merupakan ganjaran bagi para penghuni surga. Mereka itu akan selalu dalam kondisi demikian selama-lamanya. Kemolekan tubuh bidadari itu digambarkan dalam Al-Quran surat An-Naba, terutama di ayat 31 hingga 33. Sungguh ada tempat kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu kebun-kebun yang dipenuhi buah-buah anggur dan gadis-gadis yang bundar menonjol buah dadanya yang memiliki usia yang sama. Ayat-ayat tentang surga yang digambarkan seperti itu oleh banyak ayat-ayat Al-Quran sesungguhnya disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Arab ketika itu. Jangan lupa Al-Quran juga menggambarkan kenikmatan yang jauh lebih besar dari semua itu untuk orang-orang khusus, yaitu bertemu Allah dengan wajah yang berseri-seri. Demikian halnya dengan Ibnu Abbad dan Mujtahid, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir via halaman Ibnu Katsir online ketika memakai lafal kawaib. Dalam ayat di atas ialah bidadari-bidadari yang dadanya montok lagi kencang, tidak bergayut, karena mereka masih gadis, lagi berusia remaja semuanya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat Al-Waqiah. Selain itu, masih ada ciri-ciri lain yang menunjukkan betapa cantiknya sosok bidadari surga. Berikut adalah gambaran betapa cantiknya bidadari surga menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah suci. Bidadari surga adalah sosok perempuan suci. Dia tidak menstruasi, nifas, buang air kecil dan besar, meludah, keluar ingus, ataupun kotoran lainnya. Selain itu hatinya suci dari akhlak buruk. Lisannya terjaga dari kata-kata kotor. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 25. 2. Bermata jeli seperti mutiara. Selain suci, bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik yang memiliki mata jeli seperti mutiara. Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 22-23 yang artinya, dan ada bidadari-bidadari bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. Quran surat Al-Waqiah ayat 22 hingga 23. 3. Terjaga kehormatannya. Bidadari surga adalah sosok yang terjaga kehormatannya. Mereka menjaga pandangan dan terjaga dengan baik, layaknya telur burung unta. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 48-49 yang artinya, di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya, seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. As-Saffat ayat 48-49. 4. Perawan. Bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok perawan yang belum tersentuh siapapun. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Waqiah ayat 35 hingga 37 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Quran surat Al-Waqiah ayat 35 hingga 37. 5. Wangi.
Selain digambarkan mengenai keindahan fisik dan akhlaknya, bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang berbau harum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Sopan dan pemalu. Bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang sopan dan pemalu. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 56 hingga 58, yang artinya, di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, atau penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Robmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Quran surat Ar-Rahman ayat 56 hingga 58. Yang pasti, bidadari surga digambarkan sebagai sosok yang nyaris sempurna dengan kecantikan fisik dan akhlaknya. Apakah di surga boleh berhubungan dengan bidadari? Ustadz Dr. Khalid Basalamah mengatakan ketika seorang muslim pada akhirnya dimasukkan ke surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia bisa melakukan apapun, termasuk berhubungan biologis. Ya, berhubungan intim tidak hanya bisa dilakukan di dunia saja, tapi ternyata juga di surga milik Allah kelak. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, hal ini merupakan satu dari sekian kenikmatan di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 71, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Quran surat Az-Zukhruf ayat 71. Ustadz Khalid lalu menjelaskan, hal ini berarti apapun yang diinginkan, mau apa saja di surga diperbolehkan, termasuk berhubungan intim. Ia kemudian mengisahkan tentang sebuah hadis dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan kisah pertemuan Nabi dengan seorang pria ahli kitab. Pria tersebut berkata kepada Rasulullah, "Wahai Abul Qasim," nama kunyah Nabi, "engkau mengatakan bahwa ahli surga akan makan dan minum." Rasulullah SAW pun membenarkan hal tersebut, bahkan menjelaskan dengan lebih detail. "Iya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberi kekuatan 100 lelaki dalam hal makan, minum, dan juga seks." Jelas Rasulullah SAW. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW, hubungan biologis tetap ada di surga, namun berbeda dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kuantitas bisa dilihat dari segi seseorang akan diberikan 100 kekuatan laki-laki. Jadi satu orang bisa mengulangi hubungan seks berkali-kali. Riwayat lain pun mengatakan hal serupa. Misalnya dari sahabat Anas radhiyallahu an meriwayatkan seseorang mukmin diberi kekuatan sedemikian rupa dalam hal hubungan seks atau jima. Jadi pada intinya, seseorang kelak akan mendapat kenikmatan begitu besar di surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari makan, minum, hingga hubungan biologis. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan berkali-kali lipat kepada manusia agar bisa merasakan nikmat lebih besar dari apapun yang disukai, termasuk berhubungan intim. Wallahu a'lam bishawab. Lalu benarkah manusia para penghuni surga itu tidak berjilbab dan tidak berjenggot? Bayangkan kita berada di surga, kemudian kita melihat sebuah cahaya yang sangat benderang di langit. Jadi kita bertanya pada malaikat, "Cahaya apa itu di langit?" Para malaikat menjawab, "Tidakkah kau tahu?" "Aku tidak tahu." "Memangnya apa itu?" "Itu adalah istri-istrimu di surga yang tersenyum. Dan ketika mereka tersenyum, maka ada kilat di langit." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rombongan yang pertama masuk surga adalah dengan wajah bercahaya bak rembulan di malam purnama. Rombongan berikutnya adalah dengan wajah bercahaya seperti bintang-bintang yang berkemilau di langit. Masing-masing orang di antara mereka mempunyai 2 istri, di mana sumsum tulang betisnya kelihatan dari balik dagingnya. Di dalam surga nanti tidak ada bujangan.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adalah wanita yang memiliki mata dengan putih mata yang sangat putih dan hitam mata yang sangat hitam. Tercatat dalam hadis Sahih Musnad Imam Ahmad bahwa ketika wanita-wanita surga tersenyum, maka timbullah kilat di langit. Ibnu Qayyim juga membicarakan tentang hur ain atau bidadari dan para wanita surga. Dia berkata, jika wanita dunia diciptakan dari tanah dan dapat dibuat menjadi demikian cantiknya, apalagi hur ain atau bidadari, karena bahan dasar mereka adalah za'faron. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kalian bisa melihat sumsum tulang betis mereka karena begitu indahnya mereka. Dia memberitahu tubuh mereka, kecantikan mereka, tentang mereka bernyanyi kepada suami mereka dan harumnya mereka. Dia memberitahu energi yang diberikan Allah padamu untuk meniduri istri-istrimu, bahwa penghuni surga tak pernah tidur, bahwa penghuni surga tak berjenggot, dan wanita-wanita surga tidak berjilbab. Jadi jilbab hanya diperuntukkan untuk wanita di dunia. Allah SWT berfirman, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 58. Al-Hasan dan mayoritas ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bidadari-bidadari surga itu sebening yakut dan seputih marjan. Allah juga mengatakan, bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam kemah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Maksudnya mereka itu dipingit hanya diperuntukkan bagi para suami mereka, sedangkan orang lain tidak ada yang melihat dan tidak ada yang tahu mereka berada di dalam kemah. Ini adalah sedikit gambaran yang Allah berikan tentang bidadari di surga. Karena bagaimanapun gambaran itu, maka manusia tidak akan bisa membayangkan sesuai rupa aslinya. Karena sesuatu yang berada di surga adalah sesuatu yang tidak atau belum pernah kita lihat di dunia ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh pikiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan wanita dunia dibanding bidadari. Setelah mengetahui sifat fisik dan akhlak bidadari, maka bukan berarti bidadari lebih baik daripada wanita surga. Sesungguhnya wanita-wanita surga memiliki keutamaan yang sedemikian besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan manusia telah diciptakan dengan sebaik-baik rupa. Quran Surat At-Tin ayat 4. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an, ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak. Saya bertanya, karena apa wanita dunia lebih utama daripada mereka? Beliau menjawab, karena sholat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Tubuh mereka adalah kain sutra, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Mereka berkata, kami hidup abadi dan tidak mati. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Kami selalu mendampingi dan tidak beranak sama sekali. Kami ridho dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.